Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pintu ampunan Allah adalah al-hijrah. Al-hijrah. Al-hijrah maknaha at-tarku, meninggalkan. Maksudnya meninggalkan daerah yang didominasi oleh kekufuran menuju daerah yang islami. Termasuk juga dikiaskan dari pemahaman itu, hijrah dari tempat yang didominasi oleh kemaksiatan menuju taat pada Allah. Tadi kufur, sekarang kemaksiatan. Hijrah dari tempat yang didominasi perbuatan bid'ah menuju kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berhijrah, maka Allah akan mengampuni. Bahkan dalam sababun nuzul, ada seorang sahabat yang namanya Dhamrah, mau berhijrah dari Mekah ke Madinah, baru sampai Tan'im. Tan'im yang kalau bapak ibu ya umrah mikot dari dalam Mekah, itu kan keluar sedikit ke Tan'im. Sampai di situ orang tua tadi meninggal, sehingga sahabat yang ada di Madinah berkomentar, kasihan Dhamrah, dia berhijrah tapi belum sampai Madinah, dianggapnya belum dapat pahala, belum diampuni oleh Allah. Maka turunlah ayat 100 yang ada dalam surat An-Nisa. Ayat 100 yang ada dalam surat An-Nisa, surat nomor 4, di mana orang yang berhijrah ya, keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya, kemudian dia dijemput oleh kematian, belum sampai tujuan, itu sudah diampuni oleh Allah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Subhanallah. Berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang berhijrah dari jalan yang jahiliyah menuju ke Islam ya, dari kekufuran menuju kepada at-tauhid. Perdukunan laku atau tidak laku, Pak? Hah? Perdukunan itu kan dosa besar, bahkan bisa kufur. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa datang ke dukun, man atakahinun saddaqahu faqad kafara dina Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun lalu dia percaya, maka dia telah kufur kepada agama Muhammad. Tetapi dukun dikasih titel yang bagus di Indonesia. Apa Pak titel yang bagusnya? Orang pintar. Yang kedua yang benar paranormal. Nah, orang yang seperti itu, seandainya saudara kita, mari kita ajak hijrah ya, ke agama Islam yang benar, tauhid, agar diampuni oleh Allah. Masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Jangan putus asa. Kewajiban kita untuk mengingatkan saudara kita, tetangga kita. Karena orang yang berhijrah, termasuk hijrah dari kekufuran kepada tauhid, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam adalah, Ustaz, sampai jam berapa nih, Ustaz? Ya? Iya, 11.15. Nah. Yang keenam adalah al-hasasiyah al-imaniyah. Sensitivitas keimanan. Itu yang menjadikan kita akan diampuni oleh Allah. Apa sih yang kita maksud dengan sensitivitas keimanan atau kepekaan keimanan? Yaitu, saudara sekalian, dalam diri kita ini ada satu kepekaan yang berangkat daripada ya potensi keimanan kita. Sehingga wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, begitu kita berzikir kepada Allah atau disebut nama Allah, langsung hati kita itu gemetar, berdebar, mempunyai respon positif. Tidak seperti sebagian orang zikir-zikir tapi datar saja. Bibirnya basah dengan subhanallah, alhamdulillah,
tapi hatinya kering, perilakunya jauh daripada ajaran Islam. Orang yang mempunyai kepekaan keimanan ketika berzikir, wahai saudaraku sekalian, zikirnya betul-betul dinamis, menggerakkan seluruh jiwa dan raganya untuk berinteraksi dengan Allah. Begitu juga ketika membaca Al-Quran, maka ayat-ayat yang kita baca, wahai saudaraku, itu bisa menambah keimanan kita. Apalagi ayat-ayat yang kita baca berkaitan dengan neraka, membuat kita takut kepada Allah, takut pada neraka, sehingga keimanan kita bertambah. Begitu juga hasasiyah imaniyah, sensitivitas keimanan itu, wahai saudaraku, menjadikan kita untuk cerdas dalam bertawakal kepada Allah. Naam, kita diberikan ilmu, naam, kita diberikan kekuatan, naam, kita diberikan harta, tapi itu semuanya sebab, itu sekedar sebab. Wasababu laisa amron hatmiyan, sebab itu bukan sesuatu yang niscaya. Yang melahirkan hasil, yang menciptakan hasil hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang ketika punya harta benda tidak akan sombong, karena harta benda tidak akan ada apa-apanya kalau tidak dimudahkan oleh Allah dalam hidup ini. Orang yang punya kecerdasan, kecerdasan tidak segala-galanya, karena itu sekedar sebab. Kalau Allah tidak berkenan untuk menentukan hasil, maka definisi tawakul menurut ulama adalah al-akhdhu bil asbab war-ridha bin natijah. Ya. Mengambil sebab yang sebanyak-banyaknya, tetapi kita tetap harus ridha menerima hasil yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga wahai saudaraku, seorang ustadz atau mubalik atau alim ulama ketika berdakwah, berceramah, berjuang, dia tidak akan iri seandainya pendukungnya sedikit. Kenapa? Karena yang menggerakkan hati orang untuk tertarik pada seseorang itu Allah. Bukan kehebatan dia berceramah, bukan banyaknya ilmunya, bukan banyak dananya. Sehingga ya ikhwatal iman, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, betul-betul sensitivitas keimanan itu, wahai saudaraku sekalian, hafizakumullah, akan membuat manusia betul-betul menyandarkan seluruhnya urusannya kepada Allah. Dan kemudian di antara bentuk sensitivitas keimanan adalah al-infaq. Bahasa Al-Quran dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 adalah yungfikun. Allah tidak menerangkan dalam ayat ini menyewai zakun umpamanya. Kenapa? Karena infak lebih umum daripada zakat. Zakat masuk, sodakoh masuk, memudahkan saudaranya yang hutang kemudian gak kuat bayar, dibebaskan. Semuanya itu masuk pada infak. Memberikan pemahaman pada kita bahwa perjuangan Islam ini tidak cukup dengan yang wajib, tidak cukup dengan yang zakat. Dana perjuangan, dana dakwah itu dibutuhkan sebanyak-banyaknya. Makanya selain zakat, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sodakoh dan sebagainya. Maka redaksinya menggunakan yungfikun. Ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal. Surat nomor 8 ayat 2 dan selanjutnya itu semua berbicara tentang hasasiyah, sensitivitas keimanan, yang ujung-ujungnya kita mendapatkan pahala Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ada hal yang perlu ditekankan tadi. Di antara bentuk hasasiyah imaniyah, kepekaan keimanan adalah alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat-ayat Quran, ternyata Allah ketika berbicara tentang salat,
redaksinya bukan wa yu'addunas sholah, dan melaksanakan sholat. Selalu kata yukimun, akoma, yukimun, ikoma, wa akimu. Ini artinya apa? Artinya ketika kita sholat tidak cukup melaksanakan, tapi sholat yang kita laksanakan itu harus melahirkan satu bangunan yang berdiri kokoh sehingga bisa menjaga diri kita dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan kemungkaran. Itulah sholat yang benar. Makanya sering kita ulang-ulang, sholat itu jangan cukup difahami dari pendekatan fiqhul ahkam, fikih hukum. Soalnya meskipun fikih hukum ini penting, bahkan harus, tetapi tidak cukup. Nanti kalau sholat itu hanya dibatasi oleh fiqhul ahkam, tidak ditambah lagi dengan fiqhul Quran, fikih Quran, maka bisa jadi orang sholat, selesai sholat berbuat maksiat lagi. Karena kan definisinya sholat dalam fikih kan begini, as-sholatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Jadi ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam. Berarti setelah assalamualaikum warahmatullah, berarti sholatnya sudah selesai. Bapak Ibu, kalau sholat seperti ini, mungkin nggak ada orang masih sholat tetapi korupsi jalan terus? Ada Pak? Ada nggak Bapak Ibu? Sedikit atau banyak Pak? Banyak atau buahnya Pak? Ikut wazan fa'al, buahnya. Kenapa? Karena sholatnya hanya menggunakan pendekatan fiqhul ahkam. Itu sudah benar fiqhul ahkam, nggak boleh dianggap kecil. Tapi tidak cukup, sholat itu harus menggunakan juga pendekatan fiqhul Quran. Karena firman Allah mengatakan, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi sholat yang tidak melahirkan satu power, kekuatan untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya itu belum benar. Belum benar. Makanya redaksi Qur'annya yukimun, akoma, yukimu, ikomatan, fi'il amarnya akim. Tidak cukup melaksanakan, tidak cukup. Orang yang seperti itulah Bapak Ibu sekalian yang mempunyai hasasiyah, sensitivitas keimanan, sehingga berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.